Yo, halo, balik lagi bersama kami Darkerastis, dan selamat datang di segmen Alur Film, di mana kesempatan kali ini Darkerastis akan ngebawain alur film yang berjudul mengisahkan seorang biarawati yang terpaksa menjadi pengusir setan karena berhadapan dengan roh jahat yang memiliki ikatan khusus dengan dirinya di masa lalu. Wah, gimana nih kalau seorang biarawati jadi pastor? Dapet ilmu kayak apa ya sampai-sampai jadi pastor? Terus kenapa roh jahat itu punya ikatan khusus sama si biarawati? Udah deh, biar kalian gak penasaran, let's go masuk ke ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan seorang anak kecil bernama Annie sedang mengurung dirinya karena ketakutan dengan ibunya yang memiliki sifat temperamental. Singkat cerita, waktu pun berlalu dengan sangat cepat. Annie kini telah beranjak dewasa dan menjadi suster cantik di sebuah boarding school modern bernama Vantikan, sekolah yang menghususkan muridnya untuk melakukan pengusiran roh jahat, atau biar gampangnya kita sebut dengan sekolah para pastor deh ya. Oh iya, for your information, kini Annie hidup tanpa kehadiran sosok ibunya. Diduga-duga beliau meninggal karena dirasuki oleh sesosok roh jahat dahulu kala. Di sekolah ini, Annie berperan menjadi seorang suster dan dididik untuk merawat para pasien yang sakit akibat kerasukan oleh setan. Setelah mengurus seorang kakek tua bernama Clark, Annie pun melanjutkan pekerjaannya hingga menemui pasien baru, seorang anak kecil bernama Natalie. Bocah ini dipercaya dirasuki oleh sesosok roh jahat, lalu mengharuskan dirinya untuk dirawat dan melakukan ritual pengusiran oleh pastor di sana. Annie sebagai perawat yang sangat ramah dan selalu berusaha memenuhi kebutuhan para pasiennya pun terlihat sangat akrab bersama Natalie. Hingga pada akhirnya jam kerja Annie sebagai perawat hari ini telah usai. Ia kembali ke kamarnya, kemudian teringat kenangan akan sosok ibu yang sewaktu hidup dahulu sangat kasar kepada dirinya. Lalu setelah Annie berhasil melupakan kejadian tersebut, dengan perasaan yang dakdikdukser, Annie pun mulai memberanikan dirinya untuk melihat keadaan di depan pintu kamar. Namun seperti setan-setan pada umumnya yang ada di film horor, sosok anak kecil dan bayangan di depan pintu kamar Annie pun menghilang secara seketika. Annie yang mempunyai sifat pemberani mengabaikan kejadian tersebut. Hingga keesokan harinya, ia pun mulai kembali menjadi suster di sekolah Vantikan. Di sebuah lorong sekolahan yang amat sepi, Annie mulai merasakan perasaan yang sangat menegangkan. Dan yang terjadi adalah ternyata Natalie menampakkan dirinya karena mencari keberadaan sosok Annie sebagai perawat yang sangat ia sukai di sana. Setelah mengantar Natalie kembali ke dalam kamarnya, Annie pun masuk ke dalam kelas pastor yang sedang belajar tentang macam-macam kerasukan di kelasnya. Annie duduk bersama seorang pastor bernama Dante, lalu memperhatikan Bapak Quinn dengan amat serius yang sedang mengajar para pastor di sana. Sayangnya Annie sebagai perawat sekolah Vantikan yang ingin mempelajari ilmu-ilmu para pastor itu ditentang keras oleh suster senior bernama Mia, dikarenakan larangan seorang wanita untuk menjadi pastor di sekolah Vantikan sejak dahulu kala. Setelah diomelin suster Mia di depan seorang Bapak Quinn, Annie pun melanjutkan tugasnya sebagai suster seperti biasa. Akan tetapi saat Annie sedang merawat Clark di kamarnya, tiba-tiba kejadian aneh terjadi kepada seorang pasien tua tersebut. Secara tiba-tiba, Clark mulai dirasuki oleh sesosok roh jahat dan kemudian beruntung, Annie berhasil menghentikan aksi Clark yang dirasuki oleh roh jahat, dan para atasan di sekolah Vantikan pun mulai berkumpul guna membahas kejadian tersebut. Melihat betapa bahayanya seorang Annie sebagai suster di sana, pada akhirnya Bapak Quinn meminta izin kepada kepala sekolah Vantikan untuk mengajari suster Annie dalam mempelajari ilmu pastor di kelasnya. Itu pun guna untuk melindungi dirinya atau orang lain yang ada di sekitarnya.
Namun berbeda dengan para pastor lainnya, Annie diajari Bapak Quinn bukannya untuk memiliki hubungan khusus kepada Tuhan, melainkan agar ia memiliki hubungan khusus kepada setan. Di keesokan harinya, Annie pun mulai mengikuti pelajaran para pastor dan resmi menjadi satu-satunya siswi perempuan yang ada di kelas Bapak Quinn. Di hari pertama menjadi siswi perempuan yang mengikuti kelas Bapak Quinn, Annie secara langsung diperlihatkan pelajaran khusus, yaitu mengusir roh jahat yang ada dalam tubuh Natalie. Di sana, Pastor Dante bersama Pastor Quinn terpilih menjadi pemeran utama dalam aksi pengusiran roh jahat tersebut. Sayangnya, aksi pengusiran roh jahat yang dilakukan oleh Pastor Dante bersama Pastor Quinn terlihat benar-benar gagal total. Bahkan Bapak Quinn sekaligus pun juga gagal mengusir roh jahat yang ada di dalam tubuh Natalie. Beruntung saat Annie masuk ke dalam ruang tersebut, seketika Natalie pun langsung tersadar dan kembali normal seperti biasanya. Pada akhirnya mereka memutuskan untuk nongkrong bersama di luar sekolah. Scene berganti, memperlihatkan Annie yang sedang menaruh barang di salah satu ruang sekolah. Di sana ia tampak tidak sengaja melihat mendiang ibunya masih tertutup rapat dengan kain putih di sebuah ruang yang amat gelap. Saat sedang menatap wajah dari ibu tersayangnya, tiba-tiba Annie merasakan hal aneh, dan yang terjadi ialah ternyata itu semua cuma mimpi buruk yang sedang dialami oleh Annie. Dan di kemudian hari, Annie pun kembali menemui Natalie di ruangannya. Di sana ia bertanya-tanya. Sontak Natalie pun menjawab, "Kamu masih nanya, kamu bertanya-tanya." Annie menanyakan perihal apa yang terjadi pada saat Natalie kerasukan. Natalie menjawab kalau dirinya sewaktu itu berada di sebuah ruangan dan diteriaki oleh sekelompok orang yang tidak ia kenal. Sewaktu itu Jasmine hanya melihat sosok Annie yang turut serta berada di ruangan tersebut. Kemudian setelah kejadian itu, Annie pun menemui Bapak Quinn untuk menanyakan keadaan Natalie yang sebenarnya masih dirasuki oleh sesosok roh jahat. Bapak Quinn juga berpesan kepada Annie, kini mereka hanya bisa mendoakan keadaan Natalie agar bisa terlepas dari roh jahat yang merasukinya. Sebab jika keadaan Natalie seperti ini terus, ia terpaksa akan dibawa ke tempat orang yang sangat ahli dalam pengusiran setan atau pusat dari sekolah Vatikan. Kemudian ketika Annie kembali ke dalam kamarnya, ia pun mulai mencari tahu cara untuk mengeluarkan roh jahat yang merasuki tubuh Natalie. Singkat cerita, akhirnya Annie pun mulai menemukan rencananya, yaitu dengan mencari tahu tentang masa lalu para korban yang dirasuki oleh roh jahat. Keesokan hari, Annie mengajak Dante untuk melancarkan aksinya. Dante mengalihkan si penjaga arsip, sementara Annie akan masuk ke dalam. Di sana ia terkejut dengan para pasien yang selalu berakhir meninggal ketika dikirim ke pusat dari sekolah Vatikan. Annie yang takut kejadian tersebut akan menimpa kepada Natalie, lantas segera mendatangi Bapak Quinn dan memohon agar Natalie tidak jadi dipindahkan. Sayangnya Bapak Quinn tidak memiliki hak untuk menghentikan pemindahan Natalie di sana, dan mereka pun harus menerima keputusan dari kepala sekolah Vatikan. Pastor Dante yang juga sama-sama nggak terima kalau Natalie akan dipindahkan, akhirnya mulai mengajak Annie untuk membuktikan kepada para atasan sekolah kalau mereka ini layak menjadi pengusir setan yang sangat handal. Dan pada akhirnya mereka pun mulai mengobati kakak Natalie yang sama-sama kerasukan oleh sesosok roh jahat di rumahnya. Awalnya kakak Natalie yang bernama Gua atau Emil masih bisa mengendalikan dirinya. Namun beberapa saat kemudian ia pun mulai dirasuki oleh roh jahat dengan sepenuhnya. Beruntung usaha mereka berdua nggak mengkhianati hasil. Mereka akhirnya berhasil mengobati Emil yang menderita karena kerasukan oleh roh jahat. Keberhasilan tersebut membuat mereka berdua saling bertukar cerita dengan masa lalu masing-masing dari mereka yang sangat kelam.
Seperti Annie, ternyata pernah hamil pada saat umurnya masih 15 tahun. Namun semua orang gak ada yang pernah tahu nih, siapa sih pria yang pernah menghamili Annie pada saat itu. Dan setelah Annie berhasil melahirkan anaknya dengan sangat terpaksa, Annie pun harus meninggalkan bayinya tersebut. Dikarenakan sewaktu itu Annie belum bisa merawat seorang anak. Iyalah anjing, bocah 15 tahun suruh merawat bocah. Bahkan keluarga dan ayah dari anak tersebut pun tidak pernah diketahui identitasnya. Di keesokan harinya secara tiba-tiba Annie dipanggil oleh atasan sekolah yang memiliki nama Kardinal Matthews. Di sana ia disuruh agar mempertanggungjawabkan perbuatannya karena telah melakukan pembersihan roh jahat secara diam-diam kepada Emil. Jadi seusai pembersihan, awalnya Emil emang sembuh tuh untuk waktu sesaat. Namun ketika Annie bersama Dante pergi dari rumah tersebut, secara mengejutkan Emil ditemukan telah tewas sebab bunuh diri di kamarnya. Para atasan pun akhirnya mulai menyalahkan perbuatan Annie bersama Pastor Dante. Dan kemudian Annie memutuskan untuk kembali menjadi suster tanpa mempelajari ilmu pastor lagi di kelas Bapak Quinn. Di kamar baru yang kini Annie tempati, ia didatangi oleh seorang dokter bernama Peter. Dokter itu telah mengetahui hal ceroboh yang dilakukan oleh Annie sebelumnya. Bedanya dokter Peter malah menyemangati Annie dan memberi informasi kalau Natalie kini telah dibebaskan karena terlepas dari roh jahat yang terus merasukinya. Mendengar hal tersebut, Annie pun merasa lega. Namun secara tiba-tiba Pastor Dante datang dan melapor kepada Annie kalau Natalie kembali kerasukan roh jahat, sekaligus membunuh seorang pendeta bersama 2 perawat di perjalanan mereka. Informasi itu membuat Annie dan Dante lantas langsung pergi menuju ke tempat Natalie diamankan. Sesampainya di sana, Annie pun ngeliat sosok Natalie yang telah dirasuki sepenuhnya di balik besi penjara. Setelah kejadian tersebut, akhirnya Annie bertemu kembali dengan sosok Natalie. Dan ternyata Natalie dirasuki sama anaknya Annie yang ia lahirkan pada saat Annie berusia 15 tahun. Di sana kisah-kisah sayang di antara mereka yang dipaksa untuk saling meninggalkan pun terjadi secara alami. Namun tiba-tiba hal aneh pun terjadi kepada sosok Annie yang sedang memeluk Natalie. Tanpa diketahui penyebabnya, seketika Annie pun mulai kerasukan roh jahat di sana. Dan Dante yang melihat Natalie dalam bahaya langsung membawanya pergi, menjauhi sosok Annie. Naas, Dante gagal menghentikan aksi Annie yang sedang mencari keberadaan dari Natalie. Hingga pada akhirnya Natalie pun harus tertangkap oleh Annie yang sedang dirasuki roh jahat. Beruntung pada saat Natalie sedang diambang kematian, Annie berhasil menyadarkan dirinya dengan mengingat masa lalu ibunya yang sedang berjuang melawan roh jahat. Di tengah-tengah kesadaran itu, Annie pun memaksakan tubuhnya untuk masuk ke dalam air suci yang ada di depannya. Pada akhirnya roh jahat berhasil Annie kalahkan berkat bantuan air suci. Dan mereka lantas kembali pulang menuju sekolah Vatikan. Para atasan sekolah di sana juga sangat berterima kasih kepada sosok Annie karena dirinya yang berhasil menyelamatkan Natalie dari roh jahat yang selama ini merasukinya. Juga karena kejadian tersebut, Annie pun mendapat beasiswa untuk meneliti akademik sekaligus berlatih cara melakukan pengusiran setan di sekolah Vatikan secara gratis. Kemudian film pun selesai. Jadi menurut kalian bagaimana nih tentang film Prey of the Devil? Kalau menurut kami sih film ini cukup menegangkan, ya karena alurnya yang enak buat dinikmatin. Selain itu ada hal positif yang bisa dipetik dari film ini. Kalau kata Karyo, jadilah seseorang seperti Annie. Keinginan Annie sangat mulia karena ingin membantu orang lain agar terbebas dari roh jahat.
Ya, meskipun beberapa rintangan dan kegagalan telah ia alami, tapi lihat di ending. Akhirnya Eni berhasil mendapatkan beasiswa yang sedikit pun gak pernah terlintas di benaknya. Intinya sih, lakukan banyak hal positif kalau kalian juga menginginkan hal positif berdatangan kepada kalian. Terakhir, Derkerastis berharap semoga hari-hari yang kalian jalani jadi menyeramkan. Takkan pernah ku lupa saat ku rasakan ciuman pertama. Muah, bye-bye.